Ya, kita lihat beberapa hal yang saya tampilkan di situ. Ya. Kita memahami yang namanya kritik naratif itu ada macam-macam tekniknya. Orang bisa membaca sebuah teks itu dari sudut pandang alurnya. Atau orang bisa membaca teks itu dari sudut pandang settingnya. Ya. Atau dari tokohnya, siapa saja tokohnya. Atau juga karakterisasi, penokohan. Nah, dalam perkembangan tafsir kitab suci, terutama dalam pendekatan naratif ini, terutama juga untuk meneliti Injil, ya, menerapkan teknik naratif itu untuk membaca Injil, di situ dikatakan tekanan lebih banyak diberikan pada plot dan kisahnya. Orang lebih mencermati plot, alurnya, sambungan dari peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Mana pengantarnya, introduksinya, mana titik perapiannya, permulaan konfliknya, mana komplikasinya, mana klimaksnya, dan mana akhirnya resolusi atau pemecahan atas persoalan. Nah, ini dalam perjalanan tafsir, orang sangat banyak menggunakan analisa plot atau alur. Sedangkan karakterisasi penokohan itu hanya memperoleh sedikit perhatian di situ. Sehingga tidak banyak orang atau belum banyak orang menggunakan teknik karakterisasi ini, penokohan itu. Nah, ini yang dulu membuat saya tertarik juga untuk mempelajari teknik ini dan juga menggunakannya sebagai metode tafsir di dalam disertasi saya itu. Ya, saya S2-nya itu di Biblikum, maka praktis metode yang digunakan itu historis kritis. Ya, banyak dikembangkan di sana dan arus utamanya memang historis kritis. Tetapi ketika mulai mengajar di Kentungan setelah S2, saya mulai tertarik pada pendekatan naratif dan ini yang kemudian saya ambil sebagai pendekatan untuk menafsirkan teks tentang Yohanes ketika saya mempersiapkan disertasi ini. Nah, selama ini plot alur itu banyak digunakan untuk membaca Injil misalnya. Tetapi teknik karakterisasi penokohan itu memang tidak banyak digunakan. Dan mengapa hal itu terjadi? Karena karakterisasi itu masih belum banyak terkembangkan. Underdeveloped, ya, terutama di dalam penggunaan analisa untuk menganalisa kitab suci. Belum banyak digunakan dan juga belum banyak diperkembangkan di dalam tafsir itu. Maka dia menyebut, ya, orang yang saya baca ini menyebut probably due to the lack of theoretical discussion. Maka belum ada suatu diskusi teoritis yang mencukupi tentang karakterisasi ini. Nah, ini akibatnya lalu teknik ini belum banyak dipergunakan. Baru muncul tokoh-tokoh, terutama yang pionir-pionir itu seperti sangat kita kenal Robert Alter, kemudian Alan Culpeper, ini yang menggunakan teknik naratif untuk mempelajari teks kitab suci. Mulai membuat suatu prosedur, langkah-langkah prosedural untuk mempelajari yang namanya karakterisasi atau perwatakan. Dan mulai muncul teori-teori karakterisasi yang cukup kokoh untuk mempelajari kitab suci. Nah, saya mengutip di situ satu pernyataan yang penting. Culpeper itu memahami karakterisasi ini sebagai the art and technique. Jadi ini suatu seni, sekaligus juga suatu teknik yang digunakan oleh pengarang untuk membangun suatu potret person yang meyakinkan di dalam suatu cerita, ya, relatif utuh. Maka dia memahami apa toh karakterisasi. Karakterisasi adalah usaha seorang pengarang untuk memberi watak tertentu pada tokohnya. Ya, misalnya kita mempunyai pengarang Injil yang namanya Markus. Markus itu menampilkan Petrus. Nah, Petrus ini adalah tokoh. Tetapi kemudian Markus ini menampilkan Petrus ini dengan watak tertentu.
Ya, misalnya orang yang selalu bersemangat, orang yang kadang-kadang terburu-buru, tetapi orang yang juga siap memberikan dirinya untuk Yesus, meskipun pada akhirnya dia menyangkal Yesus. Nah, ini adalah karakter-karakter. Kita punya contoh misalnya di dalam Injil Yohanes bab 4, Yesus bertemu dengan wanita Samaria di sumur Yakub. Tokohnya adalah wanita Samaria, tetapi kemudian penginjil pasti memberi watak tertentu pada wanita Samaria ini. Nah, di dalam cerita yang lain kita juga menemukan tokoh-tokoh yang lain, dan semua tokoh itu pasti diberi watak tertentu, ciri tertentu, karakteristik tertentu oleh penginjilnya atau oleh penulisnya. Maka Culpeper itu menyatakan ini adalah seni. Nah, kalau seni, maka kita tidak bisa hanya bergerak seperti ada aturan-aturan hukumnya. Tetapi kita harus menikmati cerita itu. Nanti akan dikatakan, kalau kita membaca cerita secara naratif tidak cukup satu kali. Tetapi harus berulang-ulang membaca cerita itu. Ya. Juga kalau kita mencari yang namanya karakterisasi, watak dari seorang tokoh di situ, tidak cukup membaca Injil hanya satu kali, tetapi harus berulang-ulang kali untuk menemukan indikasi-indikasi yang diberikan oleh penginjil untuk menunjukkan apa tuh watak tokoh ini. Ya, itu yang nanti coba kita baca. Coba sebagai ilustrasi kita membaca Injil Markus. Injil Markus bab 10 ayat 46 dan seterusnya, ya, sambil membaca kisah Bartimius itu. Penginjil Markus menampilkan seorang tokoh. Tokoh ini namanya Bartimius. Nah, seringkali kita pun sudah mengartikan Bartimius itu artinya apa. Ya, kalau ada suatu nama, kita biasanya mencari apa nama, arti nama itu. Karena nama itu tidak sekedar nama di dalam tradisi Yahudi. Nama itu mencantumkan entah pengharapan, entah keyakinan iman. Namanya Mikael. Lalu orang bertanya, apa arti Mikael? Mi siapa? K seperti, El Elohim, Yahweh. Maka nama Mikael itu sendiri sudah memuat suatu makna tertentu untuk orang yang punya nama itu. Saya punya nama Eko Riyadi. Ini pasti pemberian orang tua saya dengan suatu makna tertentu. Ya, saya dinamai Eko itu pasti karena saya anak pertama. Maka kalau mendengar nama Eko, oh berarti dia itu anak pertama. Riyadi itu Riyoyo Adi kan, apa namanya? Lebaran. Maka pasti ini anak pertama yang lahir pada saat Idul Fitri, Lebaran. Maka kalau lebaran itu saya seringkali agak tersinggung karena orang mengubah nama saya semaunya. Nama saya Eko Riyadi, tapi orang mengatakan Sugeng Riyadi. Maka kalau ketemu saya Sugeng Riyadi, oh saya Eko Riyadi. Karena nama itu punya makna tertentu. Saya punya tetangga itu namanya Somah. Dicari-cari ini apa toh artinya nama ini. Dan ketika ditanya pada orang tuanya kenapa diberi nama Somah itu artinya apa? Oh, karena dia lahir di bawah pohon so. Pohon so itu pohon melinjo yang seringkali dibuat emping itu. Di pinggir rumah. Pohon so inyo di pinggir rumah. Maka karena dia lahir di situ, diberilah nama Soma. Anak yang lahir di bawah pohon so, melinjo di pinggir rumah. Begitu juga nama Musa. Mengapa diberi nama Musa? Ya kan, dari masa mengangkat. Aku telah mengangkat dia, mengangkat dari sungai itu. Maka nama itu penting, karena nama itu memuat suatu makna tertentu. Mengapa diberi nama Yohanes? Yehova, Yahweh, Hanan, ya, Allah yang berbelas kasih atau Allah berbelas kasih. Mengapa diberi nama Yesus? Nah, ini pemberian nama itu seringkali sudah menunjukkan karakter orang itu. Apalagi memberi gelar. Ya, kalau namanya Yesus kemudian diberi gelar Kristus, maka Kristus ini pasti sudah menunjukkan karakter tertentu, watak tertentu di dalam diri Yesus.
Kalau ada tokoh Yesus, lalu Markus mengatakan hatinya digerakkan oleh belas kasih. Dan tidak hanya sekali dia mengatakan itu, tapi berkali-kali Markus selalu menampilkan hatinya digerakkan oleh belas kasih. Oh, berarti tokoh Yesus, karakter Yesus ini punya watak orang yang hatinya mudah digerakkan oleh belas kasih. Nah, sekarang kita lihat Bartimius, mulai ayat 46 itu. Markus bab 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang-orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius. Siapa tokohnya? Namanya Bartimius. Nah, kita sekarang sudah mulai mencari apa tuh nama arti nama Bartimius itu. Ya, bar, anak, timau itu adalah takut atau lawannya adalah keberanian. Maka ini anak yang tidak mempunyai ketakutan atau anak yang berani. Dan karakteristik seperti itu akan ditampilkan di dalam diri Bartimius. Siapa tahu dia? Namanya Bartimius. Siapa tahu dia? Dia adalah pengemis. Siapa tahu dia? Dia adalah buta, orang yang buta. Siapa dia? Dia adalah orang yang duduk di pinggir jalan. Maka dengan mendapat informasi-informasi itu, kita mulai membayangkan siapa Bartimius. Bartimius itu seorang pengemis, Bartimius itu seorang buta, Bartimius itu orang yang duduk di pinggir jalan. Nah, kita sebagai pembaca mulai membuat suatu konstruksi, bayangan imajiner di dalam benak kita ini tentang sosok Bartimius. Siapa dia? Nah, kalau dilanjutkan membaca, lalu ada banyak informasi yang bisa kita ambil tentang siapa Bartimius. Ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Ya, berarti dia sudah mengenal siapa Yesus. Paling tidak sudah pernah mendengar siapa Yesus. Sehingga dia bisa mengatakan Yesus anak Daud. Dia sudah mendengar bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Dan kalau dia mengatakan kasihanilah aku, berarti dia pernah mendengar Yesus pernah melakukan suatu mukjizat tertentu. Dan sekarang dia meminta supaya Yesus itu melakukan mukjizat itu atas dirinya. Nah, ini berarti ada indikasi-indikasi tertentu bahwa Bartimius itu orang yang menaruh kepercayaan pada Yesus. Maka dengan dikatakan Yesus anak Daud, kasihanilah aku, penginjil Markus sebetulnya mau mengatakan Bartimius itu adalah orang yang menaruh kepercayaan pada Yesus. Meskipun dia pengemis, meskipun dia buta, tetapi dia mengenal siapa Yesus. Nah, mulai kita lihat kebutaan fisik, kebutaan mata Bartimius itu tidak membuat dia terhalang untuk mengenal siapa Yesus. Nah, informasi-informasi seperti itu yang nanti akan kita kumpulkan kalau kita mencari watak atau karakter dari tokoh yang namanya Bartimius ini. Maka di situ Culpeper menyebut ini adalah suatu seni. Ini suatu teknik. Dan kita yang membaca sebuah teks juga harus masuk di dalam seni yang dibangun oleh penulis itu, oleh pengarang Injil misalnya. Berusaha untuk menemukan mana indikator-indikator, tanda-tanda yang diberikan oleh penginjil untuk mengenali watak orang ini. Watak Bartimius itu misalnya seperti apa? Oh, nanti saya akan ketemu dengan yang namanya Nikodemus di dalam Injil Yohanes. Siapa Nikodemus itu? Pasti dia sudah dijelaskan oleh penginjil. Oh, dia seorang Farisi, anggota para pemimpin Yahudi yang datang pada Yesus pada waktu malam, kemudian bercakap-cakap panjang dengan Yesus. Kemudian dia akan muncul lagi di bab 7 Injil Yohanes, membela Yesus. Dia akan muncul lagi di bab 19 Injil Yohanes ketika memakamkan Yesus bersama dengan Yusuf dari Arimatia. Nah, kita mulai mendapat informasi tentang siapa
Bartimius. Nah, informasi-informasi itulah yang kemudian kita susun menjadi satu untuk menjelaskan siapa Bartimius. Yang saya cari di dalam disertasi saya itu adalah semua informasi tentang Yohanes yang disebut pembaptis di dalam Injil Yohanes. Dan ketika sudah membaca semua teks tentang Injil Yohanes, lalu membuat suatu sintesis, kesimpulan. Kalau begitu, siapa sebetulnya Yohanes di dalam Injil Yohanes? Apakah dia cocok disebut sebagai pembaptis? Oh, ternyata tidak. Lalu siapa Yohanes di dalam Injil Yohanes? Oh, dia adalah saksi bagi sang terang, misalnya. Ya, maka ini kalau kita menggunakan teknik yang namanya teknik naratif, lalu biasanya kita tidak bisa membaca hanya satu kali dan selesai. Dari depan sampai akhir selesai. Tetapi orang akan membaca berkali-kali. Dan tidak hanya akan membaca satu unit cerita, kalau kita menggunakan teknik naratif, tetapi akan membaca seluruh rangkaian cerita ini. Ya, memang kalau kita membaca Injil kan ada banyak perikop. Ya, kita bisa berhenti membaca hanya pada satu perikop tertentu. Yesus menyembuhkan Bartimius misalnya. Maka itu yang kita baca. Kisah tentang Bartimius sudah punya plot, sudah punya alur yang bisa kita amati. Bagaimana awalnya, ya, kemudian dikisahkan tentang Bartimius, lalu apa yang dibuat oleh Bartimius, minta supaya Yesus anak Daud mengasihani dia. Apakah Yesus langsung mengasihani dia? Dibantu, Bartimius dibantu oleh Yesus? Ternyata tidak, karena dia dicegah oleh murid-murid yang lain. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Ya, jadi permintaan si Bartimius tidak segera mendapat tanggapan dari Yesus. Bukan karena Yesus tidak mau, tetapi karena banyak orang menegur dia supaya ia diam. Tetapi lihat karakternya Bartimius, apakah ketika ditegur supaya diam dia lalu takut? Dia lalu diam saja. Ketika ditegur, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu mulai muncul di dalam benak kita, siapa sebetulnya Bartimius? Oh, dia buta, oh dia pengemis, oh dia duduk di pinggir jalan, minta dikasihani, ditegur supaya diam, dia malah semakin keras berteriak. Oh, ini ternyata karakter orang yang memang penuh kepercayaan. Karakter orang yang berani seperti itu. Nah, Markus tidak menampilkan itu. Bartimius itu orang yang penuh kepercayaan. Bartimius itu orang yang berusaha berjuang keras. Tetapi kita sebagai pembaca, dengan membaca kata-kata yang muncul di dalam teks, selalu membuat suatu kesimpulan. Siapa sebetulnya Bartimius ini? Orang seperti apakah Bartimius ini? Atau wataknya Bartimius itu seperti apa? Nah, ini kita kumpulkan nanti sampai akhir. Berarti ketika dia minta disembuhkan oleh Yesus, Yesus tidak segera menyembuhkan karena ada orang yang menegur dia. Tapi semakin ditegur, dia semakin kuat meminta kepada Yesus. Orang buta yang disembuhkan di dalam Injil Yohanes, bab 9 misalnya, semakin dia diinterogasi, semakin dia kokoh dalam iman. Diinterogasi oleh tetangganya, dia kuat di dalam iman. Tetangganya menghadapkan dia pada orang-orang Farisi yang lebih hebat, semakin kokoh iman dia. Sampai pada akhirnya dia nanti akan berhadapan dengan Yesus sendiri. Sampai pada iman akan Yesus. Maka penokohan seperti itu hanya bisa dibaca, hanya bisa dipahami kalau kita berkali-kali membaca teks itu. Maka ini satu kunci kalau kita membaca atau menganalisa teks kitab suci secara naratif. Tidak hanya butuh sekali membaca, tetapi harus berulang-ulang. Ya, kita orang yang menikmati cerita, ya, maka mengenali seni, mengenali teknik yang digunakan oleh para penulis untuk memberi watak tertentu pada tokoh ini menjadi sangat penting. In a reading process, this portrait of a person is a constructed character made by the readers from many indicators and traits in the text.
Di dalam proses membaca, ketika kita membaca sebuah teks kitab suci, potret dari person ini, karakter ini, sebetulnya merupakan suatu bangunan, ide, imajinasi kita. Ketika saya mendengar informasi tentang Bartimius, di dalam benak saya ini mulai muncul figur yang namanya Bartimius. Ya, Bartimius itu ada di teks. Saya membaca teks, tetapi sambil membaca teks tentang Bartimius, saya sudah membuat suatu konstruksi, ya, konstruksi ide tentu saja tentang siapa Bartimius, orang seperti apa Bartimius, seperti apa karakter atau watak Bartimius ini. Maka dari teks saya mengambil banyak informasi tentang Bartimius supaya saya bisa membuat kesimpulan tentang siapa Bartimius ini. Ya. Maka karakter itu sebetulnya bisa dilihat dari dua perspektif. Yang pertama adalah dari perspektif pengarang. Ketika pengarang Markus ini menampilkan Bartimius, dia mau menampilkan Bartimius dengan sosok tertentu, dengan karakter-karakter tertentu. Dan hasil dari tulisan Markus itu adalah teks yang sekarang kita miliki. Nah, sekarang kita sudah tidak mempunyai Markus. Markus sudah tidak ada. Yang kita punyai adalah teks ini. Dan saya mencoba untuk memahami siapa Bartimius yang ada di dalam teks ini. Saya tidak bisa bertanya kepada Markus, tetapi saya bisa bertanya pada teks ini. Siapa sebetulnya Bartimius? Nah, pengarang Markus sudah memberikan tanda-tanda, atau di situ disebut sebagai indikator untuk mengenali siapa Bartimius. Ya, Bartimius itu punya tanda-tanda tertentu. Namanya siapa, oh dia pengemis, oh dia buta, oh dia duduk di pinggir jalan, oh dia minta disembuhkan, oh dia ditegur, tapi ditegur malah semakin berani. Dan tugas kita sebagai pembaca adalah menghubungkan satu indikator dengan indikator yang lain. Nah, ketika kita bisa menghubungkan informasi-informasi tentang siapa Bartimius, lalu kita bisa membangun suatu kesimpulan. Siapa sebetulnya Bartimius ini? Contoh lain, tentang wanita Samaria di Injil Yohanes bab 4. Masih ingat ceritanya ya? Dia datang ke sumur Yakub pada tengah hari, pada jam 12 siang. Dan orang yang memahami kultur budaya pada waktu itu merasa aneh. Mengapa seorang perempuan datang ke sumur pada jam 12 siang? Yang itu bukan waktu bagi perempuan dan anak-anak. Siang hari itu adalah waktu bagi kaum lelaki untuk datang ke sumur. Tetapi perempuan ini datang ke sumur pas pada jam 12. Ketika sebetulnya banyak laki-laki itu berkumpul di sumur ini. Orang sudah mulai berpikir, pembaca sudah mulai berpikir, mengapa wanita Samaria ini datang pada jam 12 siang? Yang bukan kebiasaan perempuan pada zaman itu. Jam 12 siang itu adalah saat laki-laki berkumpul. Apa yang mau dia cari di sumur itu? Setelah bercakap-cakap dengan Yesus, Yesus minta, panggil suamimu. Dan perempuan itu mengatakan, saya tidak punya suami. Yesus mengatakan, oh iya, karena kamu sudah punya 5 suami dan yang sekarang berada bersamamu bukan suamimu. Nah, informasi itu sudah membuat kita berpikir tentang siapa wanita Samaria ini. Kok katanya sudah punya 5 suami dan yang sekarang bersama dengan dia bukan suaminya. Lalu siapa wanita Samaria ini? Nah, informasi-informasi ini lalu dikumpulkan. Datang ke sumur jam 12 siang, padahal itu adalah jamnya laki-laki datang ke sumur. Dia sendiri sudah punya 5 laki-laki, 5 suami, dan yang sekarang ada bersama dia bukan suaminya. Informasi A digabungkan dengan informasi B. Maka ada orang yang menafsirkan berarti wanita Samaria ini kemungkinan bukan wanita baik-baik ini. Dia datang ke sumur itu untuk mencari laki-laki, bukan untuk mencari air dari sumur Yakub. Nah, itu pembaca.
pembaca bisa menafsirkan informasi pertama, informasi kedua digabungkan. Lalu mempunyai suatu bayangan sebetulnya siapa wanita Samaria itu. Dia datang ke sumur itu dengan membawa tempayan. Karena dia mau menimba air dari sumur Yakub. Ya, maka dia membawa tempayan, membawa ember, katakanlah seperti itu. Tapi sesudah bercakap-cakap dengan Yesus, dan Yesus mengatakan, seandainya kamu tahu siapa yang berbicara kepada kamu, kamu pasti akan meminta dari dia air yang akan menjadi air sumber hidup. Lalu wanita Samaria itu mengatakan, Tuhan berilah aku air itu. Dan sesudah bercakap-cakap dengan Yesus, wanita Samaria itu pulang. Dan apa yang terjadi? Tempayannya ditinggal di sumur itu. Lalu pertanyaan kita, apa yang ditimba oleh wanita Samaria ini? Karena dia datang untuk menimba air dari sumur Yakub, maka dia membawa tempayan. Tetapi ketika dia pulang, tempayannya ditinggalkan di situ. Karena dia sudah menimba air yang lain yang diberikan oleh Yesus, air sumber hidup. Maka lalu kita mencoba mencari sebetulnya siapa wanita Samaria ini. Nah, kita cari dari mana? Dari informasi-informasi, indikator-indikator yang disediakan di dalam teks itu. Nah, nanti bisa dibaca. Sekarang saya akan langsung ke bagian yang paling akhir. Apa yang ditawarkan oleh orang lain, di sini dikatakan Robert Alter, dia menulis buku yang sangat terkenal di dalam pendekatan naratif, itu The Art of Biblical Narrative. Maka dia selalu menyebut bahwa yang namanya narasi di dalam kitab suci itu adalah the art, seni. Maka juga harus dinikmati sebagai suatu seni sastra. Robert Alter ini menawarkan suatu pedoman untuk melakukan karakterisasi atau melakukan analisa perwatakan atau penokohan. Dari mana atau apa yang bisa kita gunakan untuk mengenali watak seseorang? Ya, bagaimana penokohan seseorang di dalam teks? Dia menyebut di sini, pertama, kita harus mengenali deskripsi yang diberikan oleh narator tentang orang itu, tentang tokoh itu. Jadi, kalau saya mau mencari penokohan Bartimius, lalu saya harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh narator tentang Bartimius. Ya, apa yang dia lakukan, penampilannya seperti apa, sikap-sikapnya seperti apa. Siapa dia? Ya, maka tadi dikatakan narator itu mengisahkan Bartimius itu buta. Bartimius itu pengemis. Bartimius itu duduk di pinggir jalan. Ya, maka ini soal penampilan dan soal tindakan. Tetapi juga soal attitude. Soal sikap pribadi. Ketika dia ditegur untuk diam, dia malah semakin keras berbicara. Maka ini narator itu sudah memberikan informasi kepada kita, para pembaca, siapa sebetulnya Bartimius dengan menceritakan penampilannya seperti apa. Oh, dia pengemis, oh dia buta. Dengan menampilkan tindakannya seperti apa. Dia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Ketika ditegur, dia semakin keras berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ini tindakan-tindakannya. Nah, dari tindakan seperti itu kita mengenali sebetulnya seperti apa sikap pribadi Bartimius, attitude-nya. Oh, dia orang yang pantang menyerah, misalnya. Nah, siapa yang mengatakan Bartimius itu orang yang pantang menyerah? Bukan Markus. Tetapi yang mengatakan adalah saya sebagai pembaca. Maka biasanya di dalam pendekatan naratif seperti ini, seorang pembaca bisa memberikan makna yang lebih daripada apa yang dulu dimaksudkan oleh pengarangnya. Ini yang kita sebut sebagai surplus of meaning. Saya sebagai pembaca itu memberikan makna yang tidak dipikirkan oleh pengarangnya pada masa itu. Nah, ini langkah pertama.
Bagaimana kita mengenali karakter seseorang, karakter tokoh di dalam cerita adalah dengan memperhatikan apa yang diceritakan oleh narator, oleh pencerita di situ, tentang penampilan tokoh itu, tentang tindakan-tindakan tokoh itu, juga tentang sikap tokoh-tokoh itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau mengenali karakteristik seseorang, perwatakan seseorang, kita harus mendengarkan komentar yang diberikan oleh tokoh yang lain tentang tokoh ini. Ya, misalnya, kita tadi bicara tentang Bartimius. Ya, dia meminta untuk dikasihani oleh Yesus, ditegur, dia malah semakin keras berteriak. Dan karena itu, ayat 49, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ya, maka apa yang dibuat oleh para murid? Semula menegur supaya kamu diam, jangan berteriak-teriak seperti itu. Tetapi sekarang para murid justru menguatkan dia. Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Nah, karena dikuatkan oleh para murid, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Nah, orang buta itu dibantu oleh Yesus. Dengan pertanyaan dari Yesus, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ya, diberi komentar-komentar tertentu oleh tokoh yang lain. Ya, semula dia ditegur, kemudian dia dinasihati atau dikuatkan, lalu ditanya oleh Yesus sendiri, apa yang kamu kehendaki? Dan itu membuat dia menyatakan apa yang sebetulnya tersimpan di dalam hatinya. Kalau tadi dia mengatakan, kasihanilah aku. Apa bentuk belas kasih yang diharapkan oleh Bartimius? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Maka kata kasihanilah aku itu artinya sama dengan supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah dia dan ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dari yang semula buta, dia lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Apa artinya mengikuti Yesus dalam perjalanannya? Adalah menjadi murid Yesus. Ya, Bartimius itu semula pengemis, buta, duduk di pinggir jalan. Sekarang di akhir cerita, Bartimius itu menjadi orang yang berdiri, orang yang melihat, orang yang berjalan untuk mengikuti Yesus. Sehingga kita melihat di dalam satu unit cerita tentang Bartimius, siapa sebetulnya Bartimius? Orang yang buta, orang yang mengemis, yang semula hanya bisa duduk di pinggir jalan, karena menaruh kepercayaan pada Yesus, meminta supaya diberi belas kasih, disembuhkan oleh Yesus. Sekarang akhirnya di akhir cerita, dia tidak lagi duduk, tetapi dia berdiri. Dia tidak lagi hanya tinggal di pinggir jalan, tetapi mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, meskipun itu unit cerita yang hanya beberapa ayat, tetapi unit cerita itu sudah utuh. Dan kita bisa melihat siapa sebetulnya Bartimius di dalam teks ini. Ya, maka hal yang kedua tadi yang harus diperhatikan adalah apa komentar yang dibuat oleh tokoh yang lain. Ya, dalam teks kita ini, komentar yang dibuat oleh orang-orang, komentar yang dibuat oleh murid, komentar yang dibuat oleh Yesus misalnya. Nah, maka ini perlu untuk dicermati. Lalu yang ketiga, kita bisa mengenal tokoh itu, seperti Bartimius itu dari kata-kata langsung yang diucapkannya. Tadi saya mengatakan, kalau Bartimius itu mengatakan, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Kesimpulannya, Bartimius sudah mengenal Yesus atau belum? Ya, pasti sudah. Bahkan Bartimius itu sudah mengenal gelar atau julukan Yesus.
anak Daud. Dan kalau Bartimius itu bisa mengatakan kasihanilah aku, berarti Bartimius itu sebetulnya sudah mengerti apa yang menjadi kemampuan Yesus. Artinya Yesus bisa membuat mukjizat. Dan karena sudah mengenal siapa Yesus, mengerti siapa Yesus, memahami bahwa Yesus bisa membuat mukjizat, lalu dia minta untuk dikasihani. Ya, siapa Bartimius seperti yang ditampilkan itu bisa dikenali dari kata-kata yang keluar dari mulut Bartimius sendiri. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat adalah dialog batin atau percakapan yang muncul di dalam batin orang itu sendiri. Dalam kisah Bartimius tidak kita temukan. Tetapi dalam kisah lain itu bisa kita temukan. Ya, misalnya ketika ada wanita yang sakit pendarahan sudah bertahun-tahun dan dia berpikir di dalam hatinya, kalau saya menjamah jubahnya saja, saya pasti sembuh. Itu tidak dikatakan dengan mulutnya, dikatakan kepada orang lain, tetapi disimpan di dalam hatinya. Nah, seorang narator yang maha tahu itu bisa menceritakan tidak hanya apa yang keluar dari mulut, kata-kata yang keluar dari mulut diucapkan, tetapi juga pikiran-pikiran, apa yang disimpan di dalam hati orang itu. Maka di sini kemungkinan yang keempat adalah their interior monologue, percakapan batinnya. Kalau aku menjamah jubahnya saja, aku pasti sembuh. Tapi kata-kata yang di dalam batin itu sebetulnya sudah mengungkapkan keyakinan wanita yang sakit pendarahan itu. Maka tokoh tertentu itu biasanya mengatakan kata-kata langsung dalam percakapan langsung, bisa juga mengatakan apa yang ada di dalam batin. Yang membuat suatu monolog, percakapan batin, atau hanya memikirkan saja. Misalnya orang-orang Yahudi ketika para pemimpin Yahudi, orang Farisi, ketika melihat Yesus duduk makan bersama dengan Lewi dan banyak pemungut cukai, mereka berpikir di dalam hatinya. Ya, berarti mereka tidak mengatakan dengan kata-kata langsung, tetapi berpikir di dalam benak mereka. Tetapi apa yang dipikirkan dalam benak mereka pun itu dikenali oleh Yesus. Berarti tokoh tertentu tidak selalu itu diceritakan mengatakan kata-kata langsung, berbicara langsung. Tetapi kadang-kadang juga membuat monolog, percakapan batin, refleksi batin yang hanya tersimpan di dalam hatinya. Tapi narator itu menceritakan apa yang tersimpan di dalam hatinya. Misalnya tentang Maria, di dalam Injil Lukas itu, banyak hal tidak bisa dia mengerti. Lalu dikatakan Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Berarti Maria itu karakter yang seperti apa toh? Orang yang mungkin tidak memahami seluruh misteri rencana Allah atas dirinya. Mengapa dia harus mengandung sang anak Allah? Mengapa ketika dia menjumpai Yesus di rumah ibadat atau bait Allah Yerusalem dan mengatakan, Bapak dan ibumu gelisah mencari engkau. Tapi Yesus mengatakan, mengapa kamu mencari engkau? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus tinggal di rumah Bapakku? Kata-kata Yesus itu tidak dipahami oleh Maria. Maka dikatakan oleh Lukas, oleh narator, Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Dengan cara seperti itu, Lukas mau menampilkan Maria sebagai orang yang di satu sisi tidak bisa memahami seluruh misteri rencana Allah. Tetapi dia menyimpan semua misteri itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka Maria ini adalah orang yang tidak memahami tetapi berusaha untuk menyimpan dan merenungkannya. Ini contoh bagaimana kita membuat analisa naratif dari perspektif karakterisasi atau penokohan. Baik, saya berhenti sebentar di sini. Apakah ada pertanyaan lebih dahulu atau tanggapan? Maka kita bicara tentang tokoh. Ada sekian banyak tokoh di dalam cerita dan masing-masing tokoh itu diberi watak tertentu. Maka karakterisasi itu adalah perwatakan.
seorang penulis selalu memberi watak tertentu bagi tokohnya. Dan sekarang kita yang membaca teks itu berusaha untuk memahami watak seperti apakah, karakteristik seperti apakah yang diberikan oleh penulis bagi tokoh ini. Ya, contoh yang kita ambil tadi adalah contoh tentang Bartimeus. Semoga itu membantu kita untuk memahami apa yang disebut sebagai karakterisasi. Oke, ada pertanyaan atau tanggapan lebih dahulu? Saya Romo. Ya, silakan. Ya, saya ingin bertanya Romo, untuk karakterisasi ini apakah bisa dipergunakan untuk orang-orang yang hanya disebut namanya misalnya seperti dalam surat-surat Paulus begitu atau bagaimana gitu Romo, atau ada kayak tadi kan Romo menjelaskan beberapa hal, ada minimal Iya. apa yang harus ada gitu. Iya. Kalau tokoh-tokoh yang dalam teknik drama kita sebut sebagai figuran, tokoh yang hanya lewat gitu saja, biasanya tidak kita gunakan karakterisasi karena informasinya pasti akan sangat sedikit. Ya, karakterisasi biasanya kita gunakan untuk tokoh-tokoh yang cukup konstan muncul di dalam cerita itu. Maka kalau ini ceritanya tentang Bartimeus, kita bisa sangat fokus pada sosok tokoh yang namanya Bartimeus itu. Tapi kalau orang-orang yang figuran hanya disebut namanya saja, lalu tidak muncul lagi di tempat yang lain, biasanya kita tidak, ya, teknik karakterisasi tidak efektif untuk digunakan dalam teks seperti itu. Maka juga kita ketika membaca teks, kita harus memilih teknik tafsirnya, kita harus sudah memperhitungkan apakah teknik karakterisasi ini berguna atau memberikan banyak manfaat ketika saya gunakan untuk membaca sebuah teks. Nah, tokoh-tokoh yang muncul hanya sekilas, tokoh-tokoh figuran seperti itu biasanya tidak bisa kita dalami perwatakannya dengan teknik karakterisasi. Karena kita membutuhkan beberapa indikasi. Selain nama, tentu saja tadi, apa yang dia katakan, apa yang dia buat, apa yang dia pikirkan, apa yang dikatakan orang tentang dia, apa yang dilakukan orang tentang dia. Maka kita membutuhkan cukup banyak informasi tentang tokoh itu supaya kita bisa menyimpulkan seperti apa sebetulnya watak orang itu. Ya, kesimpulan saya, kalau informasi tentang tokoh itu terlalu sedikit, misalnya hanya disebut namanya saja, biasanya itu tidak memadai untuk membuat suatu karakterisasi, atau tidak memadai kalau kita menggunakan teknik karakterisasi. Begitu Juliet, semoga jelas ya. Ya Romo, terima kasih. Jadi kita kalau menggunakan teknik karakterisasi itu tokoh yang mau kita pelajari itu diusahakan tokoh yang cukup sering muncul. Ya. Mungkin tidak di dalam satu teks saja, tapi di dalam beberapa teks yang terpisah. Tadi misalnya saya katakan Nikodemus. Nikodemus kan hanya muncul di Yohanes bab 3. Ya, ketika dia datang pada waktu malam. Lalu orang menafsirkan, mengapa dia datang pada waktu malam? Ya, orang sudah bertanya-tanya, ini informasi penting. Mengapa tidak dikatakan oleh penginjil, dia datang kepada Yesus, titik. Tetapi dia datang kepada Yesus pada waktu malam. Lalu orang mencari, apa sebetulnya pada waktu malam? Oh, barangkali Nikodemus ini masih takut. Karena dia seorang Farisi, karena dia seorang pemimpin. Dan dalam situasi waktu itu, para pemimpin sudah bersepakat. Orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias akan dikucilkan dari sinagoga. Tapi Nikodemus ini menaruh kepercayaan pada Yesus karena melihat mukjizat-mukjizat yang dikerjakan oleh Yesus. Maka dia datang kepada Yesus pada waktu malam. Oh, kesimpulan kita, Nikodemus ini percaya kepada Yesus tapi takut. Lalu Nikodemus muncul lagi di bab 7. Dan apa yang dilakukan oleh Nikodemus di bab 7? Nikodemus membela Yesus di hadapan mahkamah agama, di hadapan Sanhedrin.
Sehingga di dalam bagian awal Nikodemus ditampilkan sebagai orang yang takut, menyatakan kepercayaannya pada Yesus. Di bab 7, Nikodemus ditampilkan sebagai orang yang berani membela Yesus. Lalu Nikodemus muncul lagi di bab 19 dalam cerita yang singkat. Ketika Yesus itu diturunkan dari salib oleh Yusuf dari Arimatia dan kemudian diminyaki oleh Nikodemus dengan minyak 50 kati itu. Lalu kita bertanya, mengapa Nikodemus harus memboroskan minyak sampai 50 kati itu? Itu kan berarti Nikodemus itu memandikan Yesus dengan minyak wangi. Tapi tindakan itu menyatakan makna tertentu. Siapa yang biasanya diminyaki dengan minyak yang sedemikian banyak adalah raja. Maka dengan cara meminyaki Yesus seperti itu, Nikodemus memperlakukan Yesus sebagai raja. Dengan tampil seperti di akhir kisah, Yusuf Arimatia, Nikodemus yang semula takut-takut, semula sembunyi-sembunyi, sekarang dengan berani menampilkan diri mereka sebagai murid Yesus. Lihat ya, pada peristiwa itu murid-murid Yesus semua sudah lari kan, menyembunyikan diri. Siapa Yusuf dari Arimatia? Kalau kita baca di bab 19 Injil Yohanes, dia adalah murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi. Ya, murid Yesus yang semula sembunyi-sembunyi sekarang justru tampil untuk memakamkan Yesus. Apa artinya tampil untuk memakamkan Yesus? Siapa yang bertugas untuk memakamkan gurunya adalah murid-murid. Maka kalau Nikodemus dan Yusuf Arimatia itu tampil untuk memakamkan Yesus, artinya apa? Yusuf dan Nikodemus menyatakan kami adalah muridnya Yesus. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan seperti itu? Kita yang membaca. Ya, Penginjil Yohanes hanya menampilkan ketika Yesus diturunkan dari salib, kemudian Yesus dimakamkan oleh Yusuf dari Arimatea. Dia memberi informasi kepada kita, siapa Yusuf dari Arimatea? Dia adalah murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi. Selama ini dia menyembunyikan identitasnya. Tetapi ketika Yesus wafat di kayu salib, murid-murid Yesus pergi, Yusuf dari Arimatia yang sembunyi-sembunyi sekarang justru tampil. Maka dengan menguburkan Yesus, dengan sendirinya Nikodemus, Yusuf Arimatia mengatakan, saya adalah muridnya Yesus. Nikodemus yang semula takut-takut datang pada waktu malam, mulai berani di bab 7, sekarang berani secara terbuka menyatakan, saya adalah muridnya Yesus. Meskipun dia adalah anggota Sanhedrin. Ya, maka ini karakter yang bisa muncul di beberapa tempat. Tidak selalu muncul di semua bab. Kalau Yesus kan akan muncul di semua bab. Nikodemus itu muncul di bab 3, di bab 7, di bab 19. Atau saya bisa mencermati hanya tadi, wanita Samaria. Maka saya hanya akan menemukan wanita Samaria itu di bab 4. Tetapi kisah di dalam bab 4, perjumpaan Yesus dan wanita Samaria, itu sudah punya plot yang utuh. Awal, pertengahan, dan akhir. Sehingga orang seperti, tokoh seperti wanita Samaria bisa kita pelajari dengan baik. Tapi tadi yang ditanyakan, tokoh figuran yang hanya tampil sekilas, mungkin hanya disebut namanya, itu biasanya tidak cukup memadai kalau kita teliti dengan teknik karakterisasi. Oke, ada pertanyaan yang lain atau diskusi yang lain, satu atau dua lagi? Ya, kalau tidak, nanti bisa dibaca contoh yang saya buat. Ya, tentu tidak yang saya buat itu tidak apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, apa yang dipikirkan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi saya mengikuti di situ ayat per ayat supaya runtut di situ. Sampai pada akhirnya saya harus menyimpulkan siapa sebetulnya Yohanes Pembaptis di dalam prolog Injil Yohanes. Maka itu bisa digunakan sebagai contoh untuk
meneliti sebuah teks biblis itu dengan teknik karakterisasi. Nah, ujian akhir semester nanti juga akan menggunakan teknik ini. Saya akan memilihkan satu perikop cerita yang singkat, kemudian teman-teman harus meneliti itu. Ya, apa yang dikatakan oleh tokoh itu, apa yang dipikirkan oleh tokoh itu, apa yang dibuat oleh tokoh itu, apa yang menjadi dikatakan oleh tokoh lain tentang tokoh ini, semua itu dikumpulkan, informasi-info. Sampai pada kesimpulan akhir, menurut saya, siapakah tokoh ini? Ya, entah, misalnya saya akan mengambil Maria Magdalena, misalnya. Di dalam Yohanes bab 20, lalu nanti teman-teman mencari semua informasi tentang Maria Magdalena. Dan disimpulkan, siapa Maria Magdalena di dalam perikop ini. Itu nanti yang akan menjadi ujian akhir semester kita. Maka saya akan memilihkan perikop yang pendek dan teman-teman tinggal mengaplikasikan apa yang tadi dikatakan oleh Robert Alter. Ada 4 cara atau jalan yang bisa kita tempuh untuk mengumpulkan informasi tentang tokoh tertentu. Dan dari informasi-informasi ini kita membuat tadi suatu konstruksi imajinatif, suatu kesimpulan imajiner tentang siapa tokoh yang sedang saya pelajari ini. Baik, tidak ada pertanyaan sampai di sini. Ya, kalau tidak, nanti silakan teman-teman melatih sendiri dengan misalnya mengulang apa yang tadi saya katakan. Misalnya membaca tentang Bartimius. Di dalam Markus 10, 46 sampai 52. Apa informasi yang bisa kita temukan tentang Bartimius? Dan pada akhirnya saya harus membuat kesimpulan, siapa sebetulnya Bartimius itu? Seperti apa watak Bartimius yang ditampilkan di dalam teks ini oleh Markus. Nah, apakah kesimpulan kita akan selalu sama dengan pemikirannya Markus waktu itu? Belum pasti. Tadi saya katakan, kita sebagai pembaca bisa memunculkan apa yang disebut sebagai surplus of meaning. Suatu makna yang sama sekali tidak dipikirkan oleh pengarangnya, oleh penulisnya. Dan itu wajar, karena sebuah teks ketika lepas dari pengarangnya bisa dibaca, bisa ditafsirkan, bisa dimengerti secara baru oleh pembacanya. Ya, maka ini bisa kita gunakan sebagai salah satu cara untuk menafsirkan sebuah teks kitab suci. Karena di dalam kitab suci ada sekian banyak tokoh. Dalam cerita kitab suci selalu muncul tokoh-tokoh. Nah, saya mencermati tokoh tertentu. Misalnya tokoh Bartimius. Siapa Bartimius ini? Tentu saja teks tentang Bartimius nanti harus dibaca dalam keseluruhan narasi Injil Markus, misalnya. Nah, untuk sementara kita hanya mencermati pada satu perikop saja, tidak seluruh bagian Injil. Tapi dalam satu perikop ini, siapa sebetulnya Bartimius itu? Ya, sambil dibaca sendiri, dicari informasi dan disimpulkan siapa sebetulnya Bartimius. Nah, cara yang sama nanti akan kita gunakan untuk ujian akhir semester kita. Baik, teman-teman, terima kasih atas pertemuan kita pagi hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri dan kita melanjutkan studi kita. Mohon maaf, Romo. Ya, Itu di ikhlas yang kemarin yang ditanyakan Felix itu belum terganti, Romo, masih oh iya, perkuliahannya Sanata Dharma. Terus ya, betul. perkuliahan 2 minggu lalu juga, Romo. Juga belum saya upload. Iya, cuma Ya. ingatin itu, Romo. Oke, semoga hari ini bisa saya kebut untuk upload itu. Karena saya baru ngebut baca disertasinya Pak Franz untuk ujian nanti. Terima kasih sudah diingatkan, nanti saya secepatnya saya upload. Baik teman-teman, mari kita mengakhiri pertemuan kita dengan memuliakan Tuhan Allah kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Romo. Saya akhiri Terima kasih, pertemuan Romo. kita. Bujur Romo. Terima kasih.